wabarakatuh. Saya Megawati Ashari dari kelas A Administrasi Negara akan memaparkan tentang materi tentang perkembangan ilmu administrasi publik. Perkembangan ilmu administrasi publik terbagi menjadi dua, yaitu administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu, yaitu administrasi publik sebelum Wilson, dan administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Pemikiran Confucius, Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Rossi, Bonin, Hegel, Vivin, dan Mill sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, atau pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Administrasi publik setelah menjadi disiplin ilmu pada perkembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang, yaitu menurut Nicholas Henry, Public Administration and Public Affairs menyatakan terdapat krisis definisi administrasi dalam administrasi negara, dan lebih jauh Henry menyarankan bahwa pemahaman administrasi bisa dipahami lewat paradigma. Henry mengutip pendapat Robert Golombisky pada standar disiplin ilmu mencakup lokus dan fokus. Lokus adalah letak kelembagaan dari administrasi berada, sedangkan fokus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi. Robert T. Golombisky menyatakan paradigma administrasi negara akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah lokus dan fokus tersebut. Paradigma 1, Franz J. Goodnow dan Leonard White dalam bukunya Politics and Administration menyatakan dua fungsi pokok dari pemerintahan yang berbeda. Yang pertama, fungsi politik yang melahirkan kebijaksanaan atau keinginan negara. Dua, fungsi administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya, yang berpusat pada birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya yaitu apa yang akan dikaji atau apa yang akan dibahas dalam administrasi publik. Paradigma 2 yaitu diawali dengan terbitnya Principles of Public Administration karya W.F. Willowgate. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang dasar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Pada paradigma kedua ini, pengaruh manajemen klasik sangat besar. Tokoh-tokohnya adalah F.W. Taylor yang menuangkan 4 prinsip dasar, yaitu 1. Perlu mengembangkan ilmu manajemen sejati untuk memperoleh kinerja terbaik. 2. Perlu dilakukan proses seleksi pegawai ilmiah agar mereka bisa tanggung jawab dengan kerjanya. 3. Perlu ada pendidikan dan pengembangan pada pegawai secara ilmiah. Dan 4. Perlu kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan. Kemudian disempurnakan oleh Fayol dan Golding dan Orwig. Paradigma 3, menurut Herbert Simon, The Power Administration, prinsip manajemen ilmiah tidak menjelaskan makna publik dari public administration. Menurut Simon bahwa tidak menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik, terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan dikotomi administrasi dan publik. Kemudian muncullah pendapat Morstenmark, Element of Public Administration, yang kemudian kembali mempertanyakan pemisahan politik dan ekonomi sebagai suatu hal yang tidak realistik dan tidak mungkin. Paradigma 4, istilah administratif Sains digunakan dalam paradigma 4 ini untuk menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma. Pada fase ini, ilmu administrasi hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Paradigma 5 yaitu pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara, yaitu 1.
Ahli administrasi negara meminati pengembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni. 2. Satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan. Lebih dari itu, administrasi negara lebih fokus pada ranah-ranah ilmu kebijaksanaan. Selain pendapat Henry, banyak tokoh yang punya sudut pandang berbeda dalam menjelaskan perkembangan ilmu administrasi publik. Gerald A. Seiden membagi administrasi publik dalam beberapa aliran, yaitu aliran proses, aliran empiris, aliran perilaku, aliran analisis birokrasi, sistem sosial, dan aliran pengambilan keputusan, aliran matematik, dan aliran pendekatan holistik. Barsela dan Armajani mengemukakan bahwa administrasi publik mengalami pergeseran dari paradigma birokratik ke paradigma post-birokratik.